Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thorik Almi Setiawan dengan nomor pokok mahasiswa 2235 155 16 150. Yang terhormat Ibu Eka Fadilah, SIP/MAP, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan definisi, jenis-jenis, dan aspek penting dalam kebijakan kependudukan. Kebijakan kependudukan adalah suatu konsep yang terkait dengan dinamika kependudukan, yaitu perubahan-perubahan terhadap tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk. Kebijakan ini berupa langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapai tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan umum lainnya dengan jalan mempengaruhi variabel-variabel demografi yang utama, yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta perubahan dan ciri-ciri demografinya. Selanjutnya, kebijakan pendudukan dapat dilakukan secara langsung atau direct policy maupun secara langsung indirect policy. Kebijakan langsung dirancang untuk mempengaruhi secara langsung tingkat fertilitasnya, mortalitas, dan migrasi penduduk. Secara tidak langsung, sebaliknya, mempengaruhi penduduk melalui pengaruh pada variabel-variabel lain seperti contohnya ada pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Lalu di sini ada jenis-jenis selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan pendudukan yang dikenal antara lain. Yang pertama ada kebijakan fertilitas. Kebijakan ini terkait dengan penurunan fertilitas melalui keluarga berencana atau yang disebut biasanya KB. Yang kedua ada kebijakan mortalitas. Kebijakan ini terkait dengan kesehatan. Biasanya sering dihubungkan dengan klinik, rumah sakit, dan dokter. Mortalitas mempunyai hubungan yang erat dengan morbiditas atau tentang sakit, sehingga besar orang yang mati disebabkan karena sakit dan hanya sedikit yang meninggal karena kecelakaan. Sebagian sangat kecil mati karena bunuh diri. Karena itu mortalitas itu dan morbiditas harus dipahami sekaligus. Yang ketiga ada kebijakan migrasi. Migrasi merupakan mekanisme redistribusi penduduk. Hanya dengan migrasi, distribusi penduduk dapat dipengaruhi dalam jangka relatif pendek. Dalam membahas migrasi, biasanya urbanisasi dicakup pula di dalamnya. Lalu kebijakan kependudukan juga mempengaruhi tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan umum lainnya. Kebijakan tersebut meliputi bidang antara lain. Yang pertama ada penyediaan lapangan kerja, ada kesempatan pendidikan, ada peningkatan kesehatan, serta usaha-usaha yang menambah kesejahteraan penduduk lainnya. Berbagai hal tersebut mempengaruhi penduduk baik mengenai jumlah, komposisi, dan distribusi atau persebaran pertumbuhan serta ciri-ciri penduduk lainnya. Dalam sintesis ini, kebijakan pendudukan adalah suatu konsep yang terkait dengan dinamika kependudukan dan mempengaruhi variabel-variabel demografi yang utama. Kebijakan ini dapat berupa langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapai tujuan-tujuan ekonomi, lalu sosial, dan umum lainnya. Dengan jalan mempengaruhi variabel-variabel kependudukan dan mempengaruhi tujuan-tujuan ekonomi, sosial, dan umum lainnya. Kebijakan pendudukan di Indonesia di sini ada yang memiliki aspek penting yang meliputi berbagai strategi dan program yang dirancang untuk mengatur dan mengelola pertumbuhan penduduk secara efektif. Berikut saya akan bacakan beberapa aspek penting kebijakan kependudukan yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama ada keluarga berencana atau yang bisa disebut KB. Kebijakan KB adalah kebijakan utama kependudukan di Indonesia. Program KB ini bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan cara meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu untuk mengatur keluarga mereka sendiri. Program ini meliputi berbagai aspek. Yang pertama seperti menggunakan kontrasepsi, pendidikan keluarga, dan pelayanan kesehatan reproduksi. Lalu yang kedua ada pendidikan kependudukan. Pendidikan kependudukan adalah aspek penting dalam kebijakan kependudukan. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu kependudukan seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan kependudukan juga membantu masyarakat untuk memahami pentingnya perencanaan keluarga dan mengatur pertumbuhan penduduk secara efektif. Lalu yang ketiga ada pengelolaan sumber daya manusia.
Kebijakan kependudukan juga melibatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Yang keempat, ada pengendalian pertumbuhan penduduk. Kebijakan kependudukan juga melibatkan pengendalian pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan kemampuan lingkungan dan sumber daya yang tersedia. Hal ini meliputi strategi seperti meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu untuk mengatur keluarga mereka sendiri, serta meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang kelima, ada pengintegrasian dengan pembangunan nasional. Kebijakan kependudukan di Indonesia juga diintegrasikan dengan pembangunan nasional. Hal ini meliputi strategi seperti meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu untuk mengatur keluarga mereka sendiri, serta meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang keenam, ada pengembangan infrastruktur. Kebijakan kependudukan juga melibatkan pengembangan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan penduduk. Biasanya hal ini meliputi pengembangan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses ke pelayanan yang lebih baik. Yang ketujuh, ada pengelolaan lingkungan. Kebijakan kependudukan juga melibatkan pengelolaan lingkungan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini meliputi strategi seperti pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan pengelolaan bencana alam untuk memastikan bahwa lingkungan tetap seimbang dan lestari. Yang kedelapan, ada pengintegrasian dengan kebijakan lain. Kebijakan kependudukan di Indonesia juga diintegrasikan dengan kebijakan lain, seperti kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, dan kebijakan politik. Hal ini meliputi strategi seperti meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu untuk mengatur keluarga mereka sendiri, serta meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang kesembilan, ada pengawasan dan evaluasi. Kebijakan kependudukan di Indonesia juga melibatkan pengawasan dan evaluasi yang efektif nih untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini meliputi strategi seperti pengelolaan data, analisis, dan evaluasi kebijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Dan yang terakhir, ada pengembangan masyarakat. Kebijakan kependudukan di Indonesia juga melibatkan pengembangan masyarakat yang lebih maju dan berdaya saing. Hal ini meliputi strategi seperti meningkatkan kesadaran kemampuan individu untuk mengatur keluarga mereka sendiri, serta meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dan dalam status ini, kebijakan kependudukan di Indonesia memiliki aspek yang sangat penting yang meliputi berbagai strategi dan program yang dirancang untuk mengatur pengelolaan pertumbuhan penduduk secara efektif. Kebijakan ini melibatkan pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan pertumbuhan penduduk, dan pendidikan kependudukan, dan pengintegrasian dengan pembangunan nasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.